Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah dimanapun saudara-saudaraku berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah memasuki malam yang kelima atau hari yang keempat melaksanakan saum Ramadan. Bertepatan pada hari ini tanggal 26 Maret tahun 2023 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1444 Hijriah. Adapun yang akan kita bicarakan terkait dengan motivasi iman di dalam kita menjalankan saum Ramadan pada malam yang kelima Ramadan ini adalah terkait dengan kejujuran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan saum Ramadan. Nabi SAW dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kullu amal ibni Adam lahu ila saum fa innahu li wa ana azbih. Sesungguhnya amal anak cucu Adam adalah untuk dirinya sendiri. Kecuali puasa, aku, kata Allah, yang memberikan ganjaran, yang memberikan balasan, yang memberikan pahala. Dalam momen dan kesempatan yang amat sangat berbahagia ini, di samping kita melatih kesabaran, di samping kita melatih keinginan-keinginan nafsu duniawi yang tidak terkontrol yang kadang-kala kita lakukan sebelum kita melaksanakan saum Ramadan. Maka pada kesempatan bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang yang sangat besar kepada kita. Sangat jelas apa yang disampaikan di dalam hadis qudsi tadi. Nabi SAW disampaikan pula oleh para sahabat bahwa amal ibadah seorang mukmin dalam menjalankan semua amal ibadahnya, bahkan yang kita ketahui ganjaran-ganjaran pahala-pahala ibadah bagi seorang mukmin yang menjalankan setiap perintah-perintah Allah, perintah Nabi SAW, mempunyai kelipatan 10 sampai 700 kali mendapatkan pahala ganjaran, pahala kebaikan dalam menjalankan setiap perintah-perintah Allah. Tapi untuk saum Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang tidak terhitung jumlahnya. Contoh sebagai amalan yang sering kita lakukan sepanjang umur hidup kita, bukan setiap tahun, tetapi sepanjang usia kehidupan kita, salat 5 waktu. Kita melaksanakannya sepanjang usia hidup kita, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup mengembara di dunia yang fana ini. Amal ibadah yang kita lakukan masih bersentuhan dengan perkara-perkara riya. Artinya ibarat penyakit masih disentuh dengan penyakit riya. Ibadah sedekah, ibadah kita melakukan apa saja di luar daripada puasa, saum Ramadan, masih terkena penyakit. Artinya dilakukan dengan keadaan yang masih bercelah. Contoh, orang bersedekah. Ada sebagian di antara kita yang bersedekah tetapi tidak untuk Allah. Inilah yang saya sebut bahwa para ulama-ulama bahkan sering menyinggung dalam setiap dakwah-dakwah mereka bahwa segala sesuatu yang kita amalkan dalam ibadah ini sifatnya adalah untuk Allah. Dan ini
yang paling rahasia yang tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali saum Ramadan. Kita berpuasa, tidak ada yang tahu. Di sini mengandung sebuah kejujuran bagi seorang mukmin dalam menjalankannya. Tidak ada yang dapat mengetahui seseorang itu berpuasa kecuali Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Segala sesuatu Allah yang Maha mengetahui. Itulah sebabnya puasa ini, kata Allah, semua amalan anak cucu Adam. Anak cucu Adam itu berarti semua umat manusia di dunia ini adalah untuk dirinya sendiri. Bagi orang kafir, hasil dari kekafiran yang dilakukannya berujung kepada neraka jahanam. Tercatat, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, Kitabayal Qaum Masyhur, tercatat dalam buku kehidupan. Dan bagi seorang mukmin, apapun yang ia lakukan tercatat dalam amal kebaikan yang ia lakukan. Tetapi untuk puasa, saum Ramadan, hanya Allah yang Maha mengetahui. Ini menunjukkan bahwa saum Ramadan ini tidak hanya mengajarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala atau berkah yang akan kita terima setelah kita melaksanakan saum Ramadan, tetapi di sini melatih kita untuk menjadi manusia yang jujur. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap rumah tangga, jujur terhadap masyarakat, jujur terhadap negara dan bangsa yang kita cintai. Jujur terhadap negara diwajibkan bagi seorang pemimpin negara kepada masyarakatnya. Jujur kepada istri adalah merupakan tuntutan hidup yang harus direalisasikan, dibuktikan oleh seorang suami. Demikian sebaliknya, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, dan pemimpin negara kepada masyarakatnya. Hari-hari terakhir ini kita melihat banyak sekali kasus-kasus yang menyentuh pada aspek ketidakjujuran manusia. Seorang pemimpin yang sudah diberi jabatan, yang sudah diberi masyarakat tempat terhormat sebagai seseorang yang memegang jabatan penting di negara kita. Tetapi akibat ketidakjujuran mereka, akibat mereka tidak benar di hadapan Allah dan manusia, mereka akhirnya dipermalukan dengan sifat dan kelakuan tabiat mereka. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, tak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik waktunya maupun di mana tempat kita melakukannya. Wa huwa ma'akum alaina ma kuntum. Artinya, waktu di mana kita berada, Allah Maha tahu. Wallahu bima ta'malun basir. Dan apa yang kita kerjakan terkait waktu dan semua yang kita kerjakan, Allah yang Maha mengetahui. Oleh dan sebab itu, kita berpuasa di bulan Ramadan melatih kita untuk selalu berlaku jujur. Jujur kepada negara, terutama jujur kepada agama ini. Baru-baru ini kita melihat ada seorang selebgram atau mau ingin terkenal karena dunia ini sedang dihebohkan dengan berbagai macam konten-konten YouTube. Orang mulai membuat sebuah siaran video atau kata-kata bahkan di tulisan-tulisan media-media elektronik, Twitter, Facebook dan lain sebagainya, untuk memperkenalkan dirinya kepada publik, untuk mencari viral, kata orang sekarang ini. Masyarakat modern mengatakan supaya viral, maka melakukan sesuatu yang sudah di luar jangkauan logika, di luar kemampuan daya pikirnya, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan koridor norma-norma aturan negara dan terutama terjadi dalam kehidupan yang sudah melampaui batas etika dan normalitas manusia hidup, yakni telah melampaui nilai-nilai kesucian daripada keyakinan yang dia sendiri akui sebagai agamanya. Seorang selebgram ini memakan makanan haram yang tidak diwajibkan, diharamkan oleh seorang muslim untuk memakannya, yakni memakan daging haram yang sekarang lagi viral, disiarkan di televisi, TV One khususnya. Ada seseorang yang memakan makanan haram dan kemudian mengucapkan basmalah.
ini adalah manusia yang bukan beragama di luar Islam, bukan orang kafir. Konon dia adalah seorang mukmin, dia adalah seorang muslimah yang tidak paham dengan aturan agama. Atau mungkin tidak mau belajar. Kami ini dari latar belakang kehidupan yang dulunya bukan Islam. Bahkan sepanjang kami hidup, dari tempat yang mayoritas tempat kelahiran kami, di mana kami dilahirkan dan dibesarkan, adalah mayoritas beragama Kristen. Kita tidak bisa menyalahkan kepada orang bodoh ini, atau orang takabur ini, atau orang yang tidak beretika ini. Kita harus melihat kembali proses perjalanan pemerintah yang ada saat ini. Ini mengapa terjadi demikian? Karena banyaknya dari golongan kita orang Islam yang membela-bela agama lain, yang membela-bela kehidupan orang-orang kafir yang ada di negara kita. Kalau membela dalam kebaikan, kalau bersatu padu untuk membangun bangsa, mencari keadilan, mencari kebaikan bagi kemajuan negara, tentu merupakan sebuah kewajaran, keniscayaan yang kuat harus kita lakukan sebagai komponen masyarakat bangsa dan negara. Tetapi dalam persoalan akidah mempunyai ketetapan khusus yang perlu kita taati dalam kesucian agama. Apalagi agama Islam ini. Saya dalam pengalaman hidup merasakan diri betul-betul menjadi manusia yang berguna. Betul-betul menjadi manusia yang berakal. Betul-betul menjadi manusia yang sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kami beragama Islam. Dosa-dosa yang pernah kami lakukan di masa lampau menjadi kebencian, menjadi sesuatu yang tidak kami senangi. Kami benci, bahkan mohon maaf, ma'asyiral muslimin wal muslimah. Melihat hal seperti itu, kami muntah. Dalam satu pengalaman, kami pernah berkunjung di satu tempat, bahkan berbulan-bulan kami berdakwah di satu provinsi. Setiap kami mau masuk ke rumah makan, kami tidak pernah jadi masuk. Mengapa? Karena setiap kami akan masuk ke rumah makan itu, ada melihat seekor anjing yang ada di depan dari rumah makan itu. Kami tidak jadi masuk. Mengapa? Setelah saya masuk Islam, wallahi, demi Allah, demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat anjing pun saya muntah. Jamaah rahimakumullah. Bukan saya yang merubah hati dan jiwa saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah merubah jiwa, pikiran, dan seluruh kehidupan saya. Inilah yang saya katakan tadi, bahwa perbedaan kami dulu dengan sekarang jauh langit daripada bumi. Betul-betul kami menghargai agama Islam ini. Karena kesucian yang dilatih oleh Allah dalam tuntunan ajaran agama yang suci dan mulia ini. Bagi jamaah yang mungkin tidak merasakan hal seperti itu, bukan persoalan dia mengerti atau tidak mengerti, tapi sejauh mana nilai kejujuran keimanan yang dia tanamkan di dalam jiwanya. Di bulan Ramadan seperti ini, melakukan hal yang tidak jujur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam. Kalau sudah tidak jujur di hadapan manusia, bagaimana mungkin akan jujur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah orang-orang yang betul-betul tidak jujur dengan agama yang dimilikinya. Satu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka semua kedok hidupnya. Dan sekarang baru terkuak. Dia mengkonsumsi makanan yang haram. Kami yang dulunya menghalalkan agama kami yang dulu tentang hal itu, kami tidak berani menceritakannya. Jijik bagi kami, haram bagi kami. Dan kami tidak lagi berani mengucapkan hal-hal seperti itu. Haram bagi kami. Apalagi di bulan suci Ramadan. Tadi yang seperti saya katakan, beberapa kali kami ingin masuk ke rumah makan, melihat ada seekor anjing, kami tidak jadi masuk ke rumah makan itu.
Padahal rumah makan itu tidak memelihara anjing. Tapi ada hewan itu, kami keluar. Kami tidak mau masuk. Apalagi yang dimakan dan disebut basmalah. Dengan menyebut basmalah. Ini betul-betul hal yang tidak bisa ditolerir. Ini betul-betul hal yang tidak bisa dimaafkan. Karena kalau dimaafkan, atau kita sendiri memberi maaf, atau kita mengatakan, tunggu saja orang ini mudah-mudahan berubah. Dari penampilan yang saya lihat, sulit baginya untuk berubah. Kami sudah merasakan bagaimana mendapatkan Islam itu dengan hal yang tidak mudah. Islam ini bukan sekedar teori. Islam ini bukan hanya pengakuan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Saya sudah beragama Islam. Tidak. Saya pribadi dan keluarga malu. Saya pribadi mengatakan malu hanya beragama Islam. Tapi tidak mampu berbuat bagi agama ini. Apalagi menjaga kesucian agama ini. Oleh dan sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimah, di momen seperti inilah, mari kita mulai menanamkan kejujuran pemerintah kepada masyarakat yang dibimbingnya, yang dipimpinnya, dan masyarakat yang menjalankan nilai-nilai sakral agama, terutama Islam, bukan agama yang sembarangan. Islam ini agama yang mudah, tapi tidak mudah digampang-gampangkan. Islam adalah agama yang menuntut kesucian diri. Mulai dari kita masuk pertama mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dengan kalimat syahadat itu kita pertanggungjawabkan dalam kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari awal sudah tidak jujur dan sudah melakukan hal seperti itu, hitungannya bagi saya pribadi, bagi saya, jemaah mau ikut atau tidak, bagi saya hukum Islam itu adalah ketat. Sekali kau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, melakukan perbuatan yang melampaui batas norma etika kesucian dalam Islam, antum adalah orang yang sudah murtad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak butuh orang seperti itu. Banyak yang gugur, tapi banyak yang akan datang mengucapkan kalimat syahadat. Allah tidak membutuhkan, apalagi di akhir zaman ini. Allah membutuhkan orang-orang yang jujur. Kendati pun dia dari latar belakang kafir, kalau dia mau masuk agama ini, jujur memperjuangkan agama ini, menjaga kesucian agama ini, insya Allah agama ini akan memberikan keberkahan dalam hidupnya, bahkan sampai jaminan di akhirat nanti akan dapat dia rasakan dalam kenikmatan jannati naim, surga-surga yang penuh kenikmatan. Sekali lagi, apabila orang dimaksud, manusia dimaksud, dari latar belakangnya dulu bukan Islam, kemudian dia jujur mempertahankan kesucian agama ini, bahkan dia memperjuangkan agama ini. Hal dimaksud bukan kami mengangkat diri kami, memuji-muji diri kami, tidak. Tapi bagi semua orang yang mendapat hidayah, mestinya menjaga agama ini dari sorotan orang-orang kafir. Menjaga agama ini agar terjaga kesuciannya dari perbuatan nafsu kita yang ingin mencari muka kepada manusia, ingin mencari-cari berkah di dunia yang busuk dan tidak berharga ini, kendati harus mengumbar-ngumbar nafsu syahwat di tengah bulan suci Ramadan. Oleh dan sebab itu, perbaikan dalam kehidupan negara kita ini, perubahan dalam kebaikan negara ini dimulai dari pemimpin yang paling atas untuk mengatasi kehidupan di dalam masyarakat kita, maka saling menghargai dalam kehidupan, dalam agamanya sendiri. Kalau sudah bisa menghargai agamanya, insya Allah pasti akan bisa menghargai apa yang terjadi dalam kehidupan dirinya sendiri dan keluarganya. Saya pribadi selalu menyarankan kepada orang-orang yang memeluk Islam, saya sarankan, ketika Anda mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ketika Anda mengucapkan syahadat, maka Anda mesti pertahankan agama ini, perjuangkan agama ini demi kebaikan, kemaslahatan kehidupan masyarakat luas, dan terutama perjuangan Islam demi tegaknya agama ini, agar pahala keberkahan dunia akhirat dapat kita rasakan. Saya kira ini jamaah, jadi momentum di momen yang keempat atau Ramadan yang keempat ini memotivasi diri kita untuk jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada agama, dan memperjuangkannya di hari-hari ke depan. Selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini,
1444 Hijriah menuntut kebaikan diri kita untuk menjemput kehidupan Indonesia lebih baik ke depan dan negara kita akan terselamatkan dan kemudian tegaknya Islam di masa yang akan datang. Barakallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.